Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vigo Tigau, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode sistem pakar, di mana mata kuliah ini adalah sistem pendukung keputusan. Nah, sebelum itu izinkan saya membacakan nama-nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama itu Gerian Wagei dengan NIM 192.10111, sebagai ketua kelompok. Kedua, Ariel Mangkei dengan NIM 192.10040. Yang ketiga, Rinaldo Mema dengan NIM 192.10091. Dan yang keempat itu Vigo Tigau 192.10112. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengertian sistem pakar, di mana expert system atau sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Nah, pakar ini dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Nah, perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan atau AI sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta diterapkan pada tahun 1980-an. Nah, tujuan penggunaan sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat menjalankan sistem koneksi yang tepat dan akurat. Nah, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari 2012, yang pertama itu interpretasi, di mana expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Nah, pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, dan interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu prediksi. Nah, di mana mampu untuk memproyeksikan akibat dari suatu kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finansi, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu diagnosis, di mana dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Nah, yang keempat itu perancangan desain, di mana mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja, di mana dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Nah, contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan juga ya, atau dan lain-lainnya sebagainya. Itu yang kelima itu perencanaan, di mana expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang tujuannya pada tahap kondisi awal tertentu. Yang keenam itu monitoring, di mana melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contohnya dari proses implementasinya adalah computer aided monitoring system atau CAMS itu. Yang ketujuh itu debugging, itu mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tersebut. Nah, yang ke-8 itu instruksi, di mana mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Nah, yang ke-9 itu kontrol, di mana memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya itu adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi atau forecast. Nah, di sini metode dalam expert system itu sistem pakar ya. Terdapat beberapa metode. Yang pertama itu AHP atau Analytical Hierarchy Process. Merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel.
Teknik analisa program yang digunakan adalah menggunakan variabel untuk dianalisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan. Kemudian akan dibandingkan untuk ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan metrik yang akan digunakan untuk menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. Yang kedua itu breadth first search, itu di mana merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas untuk melebar dalam expert system. Nah, pada metode ini menerapkan proses antrian atau data untuk menyimpan informasi yang telah dianalisa sebelumnya. Nah, selain itu juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah simpul sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari sekali. Nah, yang ketiga itu BFS, itu best first search, di mana merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan breadth first search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Dan yang keempat itu DFS, itu depth first search, itu menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf, di mana dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima itu penelusuran ke depan atau forward chaining, di mana merupakan teknik penelaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikemukakan. Yang keenam itu penelusuran ke belakang atau backward chaining. Nah, di mana backward chaining ini merupakan kebalikan dari forward chaining, yaitu di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah tipe penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Nah, di sini ada struktur yang digunakan pada sistem pakar itu dalam pengemas expert system atau sistem pakar tersusun atas beberapa komponen atau struktur pembentuk sebuah sistem informasi yang komprehensif, di mana berikut ini beberapa bagian penyusun arsitektur dari sistem ini. Nah, yang pertama itu user interface atau antarmuka pengguna, di mana antarmuka pengguna ini atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user ya. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Nah, yang kedua itu basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga itu knowledge acquisition, itu atau akuisisi pengetahuan, di mana adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Nah, pada tahap ini seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan atau insight. Yang keempat itu interference, itu interface engine, itu mesin atau motor interferensi. Nah, di mana pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran. Nah, dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah dengan baik. Nah, mesin interference ini sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workplace atau nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, yang kelima itu workplace atau blackboard, itu workplace atau blackboard, yaitu merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Kedua itu fasilitas penjelasan, di mana fasilitas penjelasan ini termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, di mana serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert system secara interaktif.
ketujuh itu perbaikan pengetahuan, di mana pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya, di mana sedemikian rupa kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dan dengan kegagalan yang alami berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang itu. Kemudian kelebihan sistem pakar. Nah, di sini 3 kelebihan sistem pakar itu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Nah, yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Ketiga, memiliki tingkat kendala yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Kemudian ini kekurangan sistem pakar, nah di mana terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Nah, kemudian kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan memperhatikan faktor kualitas dan dari pengetahuan yang dihasilkan. Kemudian ketiga itu hasil tingkat evaluasi dari expert system, di mana tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Nah, di sini contoh dari expert system atau sistem pakar yaitu di mana yang pertama dendral. Nah, aplikasi dendral ini untuk mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Kemudian MYCIN itu merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Dan yang ketiga itu prospektor, di mana aplikasi yang diterapkan untuk kebutuhan pada bidang biologi. Nah, yang keempat itu XCON dan XSEL merupakan software yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar. Nah, itulah dia presentasi dari saya tentang expert system atau sistem pakar. Nah, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu mendengarkan videonya, dan juga maafkan kami. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Sekian kami dari kelompok 3, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih.